Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Biar kami semua datang di tempat ini boleh bertemu dengan pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang setia. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita menyembah ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib ya Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Apa kabar orang-orang terbahagia di dunia? Itu saya, itu kamu, itu kita semua. FGP Man! Be strong in the Lord. FGP Man! Be strong in the Lord. Kurang kenceng. FGP Man! Be strong in the Lord. Be strong the Lord. FGP Man. Unity! Komplain kamu. Oke, ya pertama saya sampaikan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir, para leader. Sungguh berbahagia pagi hari ini kita bisa berkumpul. Kita akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh salah satu dari penasihat kita, yaitu Pak Aditya. Waktu dan tempat Pak, silakan Pak. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan buka RLM ini dengan doa. Kita melibatkan Tuhan dalam RLM ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk RLM yang akan diadakan di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami untuk ikut menyertai meeting kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua apa yang dibicarakan, disampaikan di sini akan bermanfaat bagi chapter-chapter Tuhan. Akan bermanfaat bagi pengembangan chapter di Regional 3 dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga mengurapi kami semua yang hadir, Engkau mengurapi kami sehingga kami boleh menerimanya dengan ucapan syukur dan boleh melaksanakannya semuanya seperti apa yang direncanakan oleh para leader kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali.
saya minta Regional Presiden Jatim 3 selaku leader tertinggi di Jatim 3 untuk membuka. Mari kita sambut Bapak Heri Sujanto. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Sekali lagi saya selaku Regional Jatim 3 mengucapkan terima kasih kepada Tuhan jika acara RLM tanggal 29 Juni 2023 pukul 8.50 kita boleh memulai RLM Regional Jatim 3 biar melalui pertemuan Regional Leader Meeting tahun 2023 berdampak dan apa yang menjadi kerinduan kita bersama dengan warga terkasih, para RVP kami, RVP, VREP, sampai chapter presiden yang sudah berkumpul di tempat ini, disaksikan oleh yang terhormat dan terkasih Bapak Rudiam selaku RVP Nasional Board. Dengan ini, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami Regional Jatim 3 membuka RLM 2023. Oke. Ayo, terima kasih. Terima kasih Dan. Ya, silakan kembali ke tempat Dan. Oke, nah mari kita akan memujikan Bu Mas LGB ini. Saya undang bangkit berdiri lagi semuanya. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mars LGB. Berjumpa pujian, topong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berlimpah dan badai pun mengeluh, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini misi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan, mari bergandeng tangan, dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini misi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan, dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. FGB Luar biasa ya. Silakan duduk. Untuk itu, mari kita akan menyaksikan video visi dan misi mengingatkan untuk apa kita ada di FGB. Ya, silakan Pak David. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Mari kita mengenal lebih lanjut tentang Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Sesungguhnya perkumpulan apakah FGB MFI ini?
FGBMFI adalah perkumpulan Kristiani yang interdenominasi, di mana anggota-anggotanya adalah pria-pria pengusaha yang berbagai macam profesi dan usaha. Siapa penerima visi dan apa visi daripada FGBMFI ini? FGBMFI visinya diterima oleh seorang yang bernama Demo Sakarian, yang diteguhkan melalui serangkaian nubuatan, melalui suatu penglihatan dan pewahyuan bahwa melalui orang-orang yang penuh Roh Kudus akan membebaskan mereka yang terbelenggu. Apa misi daripada Full Gospel Businessman Fellowship International ini? Visinya adalah menjangkau orang-orang yang belum terjangkau, memanggil kembali orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Mungkin mereka sedang diberkati sehingga mereka lupa kepada pemberi berkat. Atau sebaliknya, mungkin mereka dalam kesulitan, mereka lupa bahwa ada Tuhan yang siap untuk menolong mereka. Apa misi daripada FGBMFI? Misi kami adalah bahwa menjangkau orang-orang yang belum menjadi milik Kristus. Yang keduanya, kawan-kawan kita yang sudah menjadi milik Kristus tapi hidupnya jauh dari Tuhan, kita panggil kembali. Mungkin mereka dalam kesulitan, kita beritahukan bahwa ada Tuhan yang siap untuk menolong. Atau sebaliknya, mereka sedang berkelimpahan sehingga mereka lupa hidup di dalam kelimpahan itu karena ada pemberinya. Dia lupa kepada sang pemberi kelimpahan itu. Dan juga semua anggota kita dorong untuk mau memberi hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, memperlengkapi dirinya untuk melakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Dan juga misi daripada FGBMFI, kami ini hanya menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang Kristiani, mendorong setiap FGBMan dimanapun mereka berada menjaga persatuan tubuh Kristus. Lalu yang jadi pertanyaan begini, kalau anggota FGBMFI itu hanya pria, bagaimana dengan istri dan anak-anak mereka? Saudara, perintah Tuhan kita untuk memberitakan kebenaran ini kepada segala makhluk. Tetapi yang menjadi anggota FGBMFI hanya prianya saja. Istri dan suami bukan lagi dua tapi satu. Oleh sebab itu kalau suaminya menjadi member daripada FGBMFI, maka dengan sendirinya istrinya menjadi member dari Ladies of the Fellowship. Anak-anak mereka yang sudah dewasa bergabung dengan wadah yang bernama Young Movement, pergerakan daripada anak-anak muda. Mengapa kita selalu beracara di resto atau di hotel-hotel atau di kafe-kafe? Kami beracara di tempat netral karena kami tidak berafiliasi kepada satu denominasi apapun juga. Dan target kami adalah pria-pria yang ada di marketplace. Kita ajak mereka makan, minum kopi, dan lalu kita bersaksi tentang Kristus. Dan kami tidak mengadakan acara pada hari Minggu atau hari-hari besar yang Kristiani. Sekarang jadi pertanyaan gini, apa manfaat Anda bergabung di FGBMFI? Yang pasti di tempat ini kerohanian kami dibangun. Kami membangun kerohanian bersama-sama. Dan FGBMFI ada di banyak negara. Di Indonesia di semua provinsi ada. Oleh sebab itu menjadi satu potensi yang besar untuk kita berjejaring untuk bisnis. Yang selanjutnya bahwa kami memiliki majalah yang kecil ini yang disebut majalah Voice. Majalah yang berisi kesaksian daripada orang-orang yang sudah mengalami jamahan Tuhan. Sekaligus kami memberitakan bahwa Yesus sampai hari ini, dia masih membuat mujizat, dan Yesus sampai hari ini, dia masih tetap Tuhan yang berotoritas atas manusia. Mari bapak-bapak yang belum bergabung dengan Full Gospel, bergabunglah dengan kami. Bapak-bapak yang sudah menjadi anggota FGBMFI, mari tetap antusias dan tetap melayani dengan semangat Tuhan. Anda dipanggil bukan untuk jabatan, tetapi untuk berfungsi. Tuhan Yesus berkati. Ya oke, teman-teman, ya itulah kita hari ini hadir, ada kata-kata semester 2. Berarti waktu kita kuliah dulu, kita tahu nilai kita berapa, ya. Jadi di sini evaluasi setiap RTP, PREP, RT, terutama CP, IPK-nya berapa dulu di semester 1. Dan hari ini IP-nya berapa. Jangan sampai kita mengalir. Jadi regional leader meeting ini
adalah suatu pertemuan untuk kita mengevaluasi, ya, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan juga perencanaan, planning apa yang akan kita lakukan ke depan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ya, ini satu terobosan yang luar biasa dari Jawa 4 ya. Ya, dan ini akan sangat membantu kita di dalam kita berorganisasi. Selain daripada ini, FGBMFA juga memiliki support yang lain, yaitu fire team. Kalau ini tadi kan alatnya, ya. Sekarang ini adalah orang-orangnya yang mensupport, ya. Dan yang support ini diketuai oleh seorang ketua sekaligus regional executive vice president. Mari kita sambut Bapak Surasman. Pagi orang yang berbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Yes. Saya menyapa dulu Pak Bujang, datang kemarin sore datang belajar ya, siang Pak Alex Prayoga, Pak Ayub, ya Pak Bujang Dalero dan teman kita Pak Hedi, semua rekan-rekan semua. Kami di Jatim 3 ada fire team. Namun kami tidak sendirian, ada 4 pilar di sini yang kami undang untuk maju ke depan. Pak Albert dari TNI, MDB Prayer, Pak Gogo, MDB Lintelin, Pak Yudi, MDB Komis, ya. Silakan duduk. Pak Gogo, Tiro Chapter. Saya diberi waktu 15 menit, belum timekeeper ya, supaya tidak molor acara kita. Oh baik ya. Saudara, di fire team saya hanya bagaimana mendorong bahwa kegerakan ini terus bergerak, keep on moving ya. Selain itu seperti Pak Alex Prayoga sampaikan bahwa kita terus harus menghidupi visi. Oleh karena itu kami di dalam fire team ada 4 orang yang mendorong hal-hal tersebut. Oleh karena itu saya tidak berpanjang lebar. Saya dari Pak Edi, apa yang sudah Pak Edi dari Fire yang sudah dilakukan dan akan dilakukan berikutnya dari Pak Edi, Pak Albert, Pak Yudi dan Pak Gogo, silakan. Waktu 3 menit. Ya, haleluya, ya. FGB men, be strong in the Lord. FGB men. Saya Edi Hantoro, RGB Prayer. Pelayanan di FGB sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus, dan doa adalah tulang punggung seluruh pelayanan FGB dan pendobrak secara rohani. Setiap member yang berapi-api di dalam melayani Tuhan, khususnya di dalam menjangkau jiwa di majelis, kalau dimulai dengan berapi-api di dalam doa, maka akan maksimal hasilnya. Yang sudah kami lakukan di Jatim 3, yaitu pertemuan doa yang diselenggarakan, dilakukan, yaitu seminggu 2 kali, yaitu di hari Sabtu dan Sabtu pagi dan Senin malam. Lewat acara doa itu, member yang api doanya meredup lewat acara doa dan doa syafaatnya juga meredup, maka akan berapi-api kembali. Ya, itu yang sudah kami lakukan, sehingga nantinya harapan daripada departemen doa di setiap member, yaitu member yang berdoa dan setiap chapter yang berdoa, lalu di dalam chapter ada kerendahan hati, penguasaan diri, penundukan diri, dan kesehatian. Maka tema
2020 sampai 2024 tema besarnya yaitu MKR, multiplikasi, kaderisasi, regenerasi. Kalau itu dilakukan, itu harapan kami sebagai Departemen Doa, maka akan terjadi di masing-masing chapter. Demikian, terima kasih. FGB-Men, please round it up. Saya Albertus Wijoyo dari Departemen TNI. Mengenai fire team yang sudah dilakukan di Jatim 3, saya mau sampaikan bahwa fire team yang di Jatim 3 ini beda dengan awal fire team seperti yang dilakukan oleh Mr. Richard sekalian di Kanabuan. Fire team secara masif menjangkau ratusan ribu orang. Fire team yang dilakukan di Jatim 3 ini lebih mendukung kepada pembukaan chapter-chapter baru, terutama sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh masing-masing RPP. Jadi disampaikan bahwa dasarnya adalah kebutuhan. Jadi setiap langkah fire team memenuhi atau untuk memenuhi support kebutuhan RPP seperti yang pasal 24 ayat 6 tadi. Jadi kami berangkat bersama-sama untuk mempersiapkan segala sesuatunya, untuk menguatkan chapter yang lemah juga, terutama untuk chapter perintisan. Kami sudah melakukan beberapa kali di dalam tahun ini, juga tahun-tahun sebelumnya, terutama fokus areanya adalah Tulungagung, Kediri, Pare, Nganjuk. Itu fokus area sementara ini. Mungkin semester 2 fokusnya akan beda lagi, sesuai dengan kebutuhan RTP-nya, seperti itu. Jadi kami berharap di PR Team bahwa terpenting adalah bagaimana mengevaluasi setiap aktivitas kita, PR Team terutama juga orang-orang di dalam struktural, sehingga memberikan dampak yang baik, bukan hanya berkesan tapi berdampak benar. Kehadiran fire team benar-benar menyulut api, sehingga api kegerakan ini bisa dilanjutkan oleh Wilrep, Chapter Presiden, RPP, seperti itu. Terima kasih. FGB-Men, Please round it up. saya Yudi dari Departemen Voice. Selama ini yang dilakukan oleh Departemen Voice yang di bawah divisi saya adalah untuk mendorong, mempertahankan pengambilan dan meningkatkan pengambilan voice untuk regional. Juga selalu mengingatkan untuk para member, terutama dari voice directornya dari chapter, untuk selalu mengetahui bahwa voice ini tidak terpisahkan dari pergerakan FGBMI. Jadi dari awal pun Bapak Thomas Nikel yang memberikan percetakannya kepada pendiri FGBMI, Bapak Genus sekalian, menyatakan bahwa FGBMI harus menyebar ke seluruh dunia dan itu tidak akan bisa terjadi kalau tanpa voice. Jadi saya selalu mengingatkan untuk setiap voice director di chapter-chapter untuk selalu mendistribusikan dan mengajak membernya untuk membaca majalah voice dan menjaring para membernya untuk menjadi saksi-saksi di majalah voice, dan mengharapkan di setiap chapter untuk selalu mengambil dengan yang diajukan dari nasional bahwa setiap member adalah 5 majalah voice, dan itu memang masih selama ini masih belum terrealisasi. Kita dari tadi data yang disampaikan dari SIM adalah 300 member yang seharusnya 1.500 kita masih mencapai 1.100, jadi masih ada peningkatan dari bantuan dari para investor yang nanti akan kami follow up dari semester 2. Terima kasih. Ya, shalom. Pagi teman-teman. Saya dari Departemen Halan-Halan. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan tapi cari jiwa. Ya, setelah saya ini suka ya Pak ya, mengeksplorasi sama teman-teman yang di daerah-daerah khususnya. Jadi saya mendorong chapter itu mau belajar, mau melahirkan chapter.
nggak mudah mengajak orang. Orang sing Kristen dewe dicayani loh, gitu loh. Jadi saya bukan sombong, saya ada di sini ini karena Tuhan. Saya ada di sini, saya berani ngomong, gitu loh. Jadi saya dikasih talenta sama Tuhan untuk membangun chapter-chapter yang ada di daerah, untuk memberikan spirit, semangat, nggak mudah. Dan itu berkaitan dengan leader-leader kami ya, seperti Pak Eli, Pak Surasman, RPP saya, itu harus benar-benar punya hati. Nggak punya hati, jangan di FGD. Nggak punya hati, jangan di FGD, hanya bayar 100. Itu bagi saya. Kalau Anda punya hati, Anda akan luar biasa. Ya, jadi saya mengajarkan untuk membangun sebuah chapter di daerah-daerah. Terus saya mengajarkan teman-teman yang di Surabaya kalau diajak keluar kota, kakek nangsa, sing, janjian keluarga gini-gini, bullshit. Hidup Gogo. Bullshit. Karena bayar 100 terus karo-karo dhewe ngono. Ngomong kosong. Begitu teman-teman. Jadi ayo teman-teman. Di IGB ini jujur ya, apa saya ikut full gospel itu aku orang duwe apa-apa. Aku orang duwe apa-apa. Bukan saya minta dibelas kasihani Anda, tapi bagaimana Tuhan mengubah saya. Dari tidak punya apa-apa, tekanan mental, diundang ini pasti ono bayarin duit mah, yang itu tidak apa-apa. Tapi itu membangun mental saya, sehingga di waktu saya ada, bukan tenaga saya berikan, juga atasan-atasan saya, udah itu loh teman-teman. Jadi di sini bukan hanya karena duitmu 100.000 terus jadi anggota, bukan. Iki wong kabeh wong sugi-sugi kabeh. Ya, mau berkorban. Ya, jadi itu. Terus land livingnya apa? Saya pernah melakukan ke Bandung. Tapi kalau keluar kota jarak jauh itu saya melihat siapa yang punya hati benar-benar. Jadi saya yang milih. Itu hebatnya Pak RT. Ya, milih, itu jangan gini, oke terus. Nah, itu saya tahu orangnya. Saya ke Bogor, ya toh, saya ke Bandung. Itu FGP kalau kita ke sana, sambutannya luar biasa. Sambutannya luar biasa. Demikian juga kalau mereka ke sini, kita juga nyambut. Gitu loh. Jadi FGP ini bagi saya luar biasa. Saya dididik di FGP. Makanya saya ngomongin ngawur, tapi kalau mengena ya itu dari Tuhan, bukan dari saya. Ya, setelah rencana merintis di Pamekasan. Di Pamekasan kan nanti akan saya bangun, saya juga punya teman di sana. Nanti saya coba, ya tentu dengan dukungan kalian semua. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Ya, merintis Jombang. Terus yang Movement, yang di Mojokerto. Tapi teman-teman saya ini buka kafe, saya dikasih WA-nya. Jadi nanti mungkin kalau ada kegiatan MotoGP, karena saya suka MotoGP, nanti saya akan ke sana pasti sama teman-teman. Dia sudah menawarkan nobar, ya nobar. Jadi semua itu saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya hanya untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam orang-orang yang terbahagia. Yes. Ya saudara, itu yang disampaikan, apa yang sudah dilakukan oleh Fire Team dan yang akan dilakukan. Sedikit saya tambahkan, bukan merintis namun akan mendorong, mendukung satu perintisan chapter yang ada di Pamekasan
Jombang dan yang momen di Mojokerto. Jadi kami juga mohon dukungan dari seluruh chapter, seluruh member, ya, seperti apa yang tadi disampaikan bahwa FGB MFI adalah satu pergerakan yang mesti kita harus bergerak, keep on moving. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Ya, tak kasih bocorannya. Pak Gogo itu di dalam berbicara itu nggak main-mainnya. Dalam prakteknya teman-teman, Pak Gogo itu sekarang lagi merintis di Tulungagung. Dia itu ke Tulungagung kalau nggak ada temannya, dia berangkat sendiri, benar-benar sendiri, dan naik bus umum. Ya, ini satu semangatnya yang saya maaf ya, nek dibanding-banding saya tidak lihat yang lain seperti itu. Itu semangatnya Pak Gogo. Dia tidak cuma ngomong ton, dia melakukan. Ya, bagaimana dengan kita? Tanya bisa. Oke. Nah, siang hari ini acara rondo serius titik ya. Kita akan dapat pembatalan dari Direktur TNT Jatim 3 saat hari ini. Ya, mari kita sambut Pak Albert. Silakan Pak. Terima kasih. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Yes. Mantap. Kita akan sama-sama melihat FGB MFI dari perspektif yang berbeda. Jadi kita mau sama-sama belajar mengingat kembali apa yang menjadi visi FGB MFI. Kita akan lihat sama-sama visi FGB MFI seperti apa. Jadi pokok bahasan kita pagi hari ini adalah secara singkat ya. Kita tidak membahas secara dalam. Kalau ada poin-poin yang diperlukan oleh chapter, sebaiknya dicatat dan bisa undang kami melalui RT-RTB. Maaf sebelum terlambat, saya ingin tahu chapter presiden. Coba berdiri, chapter presiden. Berdiri Pak, berdiri. Foto Pak Engki, foto Pak Engki. Chapter presiden. Chapter presiden Pak. Oke, luar biasa Anda. Luar biasa, bapak-bapak semua ini luar biasa karena benar-benar mau meluangkan waktu di hari libur. Terima kasih sudah duduk. Terutama saya akan bicara menyampaikan kepada teman-teman chapter presiden bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu, ini cuma mengingat kembali dan supaya menularkan semangatnya kepada teman-teman CP yang lain yang mungkin hari ini tidak hadir karena berbagai pertimbangan dan alasan. Ya, oke. Super team non Superman. Jadi super team non Superman. Ini memberikan gambaran kepada kita semua karena seringkali kita dengar sama-sama bahwa ini one man show katanya, gitu ya. Wah ini chapter presidennya ini dikerjakan semua dikerjakan. Nah, ini kalimat-kalimat yang sering kita dengar bahwa sebagian besar chapter itu one man show katanya ya. Ya mungkin ada yang tidak, saya yakin tidak semuanya, tapi yang dia mungkin hanya. Cuman saya mau berikan satu gambaran yang lebih realitas bahwa one man show ini adalah salah satu dari tanggung jawab yang besar dari seorang leader, chapter presiden. Karena dia masih mau melakukan meskipun sendirian. Kalau dia tidak bertanggung jawab itu namanya no show, tidak ada show. Terus kalau chapter-chapteran sepi chapternya. One man show ada aspek positifnya. Cuman kita tahu bersama bahwa FGB MFI ini adalah satu pergerakan organisasi yang besar, bukan pelayanan pribadi. Kita perlu yang namanya organisasi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini struktur organisasi yang ada di Jatim 3, begitu banyak orang-orang yang punya posisi, penjabat, berfungsi,
Semuanya bisa berjalan kalau ada koordinasi. Koordinasi, pengetahuan yang sama, visi yang sama. Tanpa visi yang sama, sulit. Komunikasi, leaders bagaimana mengkomunikasikan visinya nomor satu. Supaya apa? Membernya juga tahu melihat ke arah yang sama. Seperti itu. Jadi dari struktur, dari atas, ini regional sampai ke chapter yang ada di chapter masing-masing, semuanya butuh komunikasi. Komunikasi yang intens. Sering orang mengatakan, oh itu miskomunikasi. Seringkali bukan miskomunikasi mungkin di sebagian chapter. Tidak ada komunikasi. Kalau miskomunikasi kan keliru ngomongnya, iya kan? Keliru ngomong itu mis namanya. Kalau yang real kadang tidak diinformasi, no information. Jadi jalan sendiri-sendiri. Nah kita mau sama-sama bahwa untuk FGBRFI sebagai organisasi yang besar kita perlu komunikasi, koordinasi. Itulah kita punya officer-officer di masing-masing chapter. Berikutnya, kalau kita perhatikan sama-sama visi FGBRFI ya, jadi ujungnya adalah membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan menghubungkannya pada Tuhan. Ini adalah sasaran. Persis sama dengan tujuan chapter. Kalau kita perhatikan lagi tujuan chapter yang ada di chapter manual, tujuan chapter itu apa? Tujuannya harus jelas. Itu jelas tertulis di chapter manual bahwa supaya member-member yang aktif itu bergerak di marketplace ya, baik di dunia usaha, birokrat, untuk menjangkau orang-orang yang sudah mundur atau belum kenal Yesus untuk kembali ke gerejanya atau beriman pada Kristus. Untuk apa? Untuk dimuridkan supaya berbuah melakukan yang namanya amanat agung. Jadi prosesnya seperti itu. Ada yang mengatakan tuh, kalau begitu aja kok kenapa perlu macam-macam dia kan? Orang kadang mengatakan begitu, ya oke lah, kita akan lihat bahwa ini kan organisasi kerohanian. Pak pakai macam-macam data, laporan. Waduh ini organisasi kerohanian, pakai belajar, pakai CNT, ya kan banyak yang info begitu juga dulu ke Pak Juta ya. Wah macam-macam jadi informasinya. Jadi ada kesan bahwa organisasi kerohanian ya ngomong rohani aja lah. Sudah jangan bicara manajemen, leadership, udah nggak usah lah. Tuh ya, kita lihat sama-sama nanti. Nah, di dalam menjalankan chapter sebagai chapter presiden ini memimpin, dia leader, memimpin, mengembangkan, melatih membernya maupun officernya untuk bisa melakukan yang namanya tujuan chapter tadi. Jadi ini organisasi bersama-sama supaya setiap member berarti ya mulai chapter presiden sampai officer ya membernya semua bisa melakukan amanat agung. Nah, poin-poin ini adalah poin-poin yang sudah diajarkan di manual-manual book dari FGB. Jadi menyimpulkan bahwa 5 poin ini penting sebagai leaders. Itu paling tidak yang paling gampang adalah jadi model, jadi role model, ditiru apa? Datang tepat waktu, datang awal, pulang akhir. Seringkali di lain tempat tidak ada bisa ketiga, datangnya telat, mulainya cepat. Nah ini leader ya, datangnya telat, pulangnya cepat, minta tepat waktu dia. Terus jadi mentor artinya apa? Membimbing, mengarahkan, membantu membernya, officernya untuk bisa melakukan tugas pokok dan fungsinya. Karena masing-masing officer punya tugas pokok dan fungsi. Ya. Ini terutama chapter presiden juga akan mentorship oleh yang namanya field rep. Field rep itu dekat dengan chapter presiden, tujuannya supaya fungsi chapter ini bisa berjalan. Nah, field rep yang hadir bisa 1, 2, 3, foto dong sekalian. Wah, foto Pak. Sari banyak juga ya, 363 orang. Ya. Jadi sebagai mentor, field rep harus berpikir bagaimana chapter ini
bisa berjalan dengan baik ya. Tentu ini juga ada teknik-tekniknya apa yang perlu disampaikan. Kita perlu belajar sama-sama. Monitor, nah ini yang sering terjadi. Kalau sudah memberikan delegasi itu jangan dilepas. Artinya apa? Kalau seandainya saya berhalangan tidak bisa menghadiri acara ini, diwakilin oleh siapapun, officer, paling tidak setelah pulang ditanya dong, oleh apa warneng ini RLM. Jangan sudah nggak ngomong lagi, lali wesan. Setelah mengutus, setelah itu lupa CP-nya. Jadi nggak nanya. Ini tandanya yang diutus juga pikir, wah, leader saya itu cuma nyuruh-nyuruh aja, dia nggak care, dia sebenarnya tidak punya kepentingan untuk bersama. Ya seperti itu bisa terjadi. Motivasi, nah leader ini memang harus motivasi. Karena terus terang aja bahwa motivasi tidak membuat apa-apa kalau tidak dibekali skill. Percuma Pak. Motivasi itu cuma tahan paling 3 kali 24 jam. Setelah itu ya lupa lagi. Jadi tiap hari perlu dimotivasi. Ya kapan kerjanya kan begitu ya. Motivasi perlu dievaluasi, perlu tindakan. Motivasi tanpa tindakan sehari-hari ya percuma, balik lagi. Dan yang paling akhir adalah multiplikator. Jadi leader jangan pelit-pelit, ngajarin, mentoring membernya supaya mereka juga bisa menggantikan. Kalau seandainya CP hari ini pindah tugas ke Amerika, penggantinya siapa? Ya Pak Ono Pak. Nah kalau sudah begitu kan berarti fungsinya tidak jalan semua, tidak jadi model, mungkin ini urut-urutan semua. Namun kabar baiknya banyak juga chapter yang sudah melakukan fungsi dalam organisasi. Sebagian besar memang masih ke arah spiritual, organisme. Tadi disebutkan oleh Pak Budiarto Leho dari sistem SIM-nya. Setelah dilihat secara organisasi, diukur. Organisasi diukur benar, baru kelihatan. Membernya berkurang, leadernya tidak tahu, ya itu bisa banyak macam-macam alasan. Oke. Nah, kalau kita perhatikan lebih jelas, ini tugas chapter presiden yang nomor 2 adalah memimpin dan melatih mengembangkan anggota chapternya. Jadi persis sama seperti tugas-tugas yang harus dilakukan oleh leader tadi ya. Jadi ini memang yang harus dilakukan chapter presiden. Saya yakin semua memahami apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Ini adalah pekerjaan besar, mendukung pekerjaan Tuhan. Ya sekali lagi kita perlu lihat fokus sama-sama bahwa ya, memimpin, melatih, mengembangkan. Ini manajemen ya, leadership manajemen. Jadi model, jadi mentor ya, jadi monitor, ya juga motivator ya. Jadi tor semua itu 5M itu perlu dilakukan ya. Oke. Berikutnya. Nah, tadi pagi dari Pak Budi pembukaan bicara mengenai organisasi. Organisasi bagaimana mengatur organisasi, bagaimana mengukur orang. Kalau mau perang tadi di Amsal 24 ayat 6, kita harus tahu pasukannya berapa. Kalau kita nggak punya data, ya repot, ya kan? Di dalam pergerakan kita yang sering terjadi adalah kebanyakan LGB men fokusnya ke organisme. Fokusnya ke organisme. Jadi membangun manusia rohani bagus memang. Semua pergerakan LGB harus diawali dengan doa. Roh Kudus, tanpa itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ini ya, organisme. Iman, karakter, semakin dewasa rohani, semakin dewasa rohani. Hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, ini adalah yang sering dilakukan oleh chapter-chapter dalam melakukan yang namanya fellowship. Umumnya hanya bicara mengenai ini. Ini bagus. Ini bagus. Karena tujuan daripada organisme ini jelas adalah kepada pengenalan akan kasih Kristus. Ujung-ujungnya juga harus melakukan amanat agung. Namun banyak juga
orang-orang tertentu yang hanya terima setiap motivasi, firman terima, tapi tidak mau membagikan. Tidak tahu membagikan, tidak tahu cara membagikannya juga, begitu ya. Makanya kita perlu dalam organisasi ini kita membangun manusia jasmani. Kalau saya beriman, kalau saya hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus itu roh yang tertib. Kita juga harus mau tertib. Kita belajar tertib, melakukannya di dalam organisasi. Ada yang namanya struktur organisasi di chapter itu harus ada, tidak bisa ditoleransi. Kalau kita mau membuat chapter itu berdampak, kalau kita cuma mau register chapter ya tidak masalah. Tapi kalau mau berdampak harus ada struktur, ada aturan. Setiap member itu harus memahami chapter manual, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bukan officer saja, member. Kita diminta memahami supaya chapter kita kuat dan berdampak. Masing-masing mempunyai kompetensi. Kalau dikatakan bahwa membership chairman itu tugasnya apa, Pak? Ada yang mau bantu jawab? Untuk chapter presiden? 2 aja, 2 tugas membership chairman di chapter. Ayo partisipasinya. Membership chairman. Ayo, itu dilihat sama Pak Budi loh yang jawab pas dapat gratis di hotel 2 malam. Ayo, yang bersih chairman. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Ayo silakan Pak. Sini Pak, silakan Pak. Apa Pak Yohan? Satu itu anggota-anggota baru untuk diawali untuk menjadi member. Yang kedua, yang sudah member nanti perpanjangannya untuk tiap tahunnya bisa diingatkan menjadi member ulang. Ya, terima kasih Pak Yohan. Udah jawab. 1. Yang kedua Pak, luar biasa. 1. Yang kedua Pak, yang penting ini ada di dalam anggaran dasar. Ini kita akan perlu mikir kembali. Sama-sama kita selalu mengingatkan supaya kita tumbuh. Yang kedua Pak, tugasnya membership chairman selain tadi yang disebutkan Pak Johan. Apa ya Pak Andre silakan? Komunikasikan antar member. Komunikasi antar member, penghubung seperti itu. Oke, 2. Ada yang mau tambahkan lagi? Luar biasa Andre. Ada yang ini penting ini. Ini partnernya CP. Apa ini? Ya? Jangkau jiwa baru. Ya, semua ya. Oke ya. Ya Pak Isak ya. Oke Pak Isak. Terima kasih. Jadi membership chairman ini yang mungkin sering terlewatkan adalah membership chairman ini adalah trainernya chapter. Dia melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di chapter, mengkomunikasikannya kepada chapter presiden untuk diusulkan adanya training untuk masing-masing membernya. Jadi membership chairman ini adalah fungsinya luar biasa. Bukan hanya cuma record menyetorkan, ya itu benar harus itu telepon benar, tapi trainernya chapter membantu CP untuk meningkatkan fungsi masing-masing member dan officer, ya seperti itu ya. Supaya terjadi multiplikasi chapter, karena multiplikasi chapter itu hanya bicara mungkin mengenai jumlah ya Pak ya. Jumlahnya 7 jadi 15 dibagi 2, 1 chapter lagi. Tetapi kalau officernya tidak berfungsi ya sama aja. Akhirnya chapternya juga hilang juga seperti itu. Jadi perlu kita sadari bersama teman-teman semua bahwa ini sudah beberapa kali diingatkan bahwa organisme penting, organisasi penting supaya balance, kiri kanannya pas. Kalau tidak, kita akan kehilangan arah. Untuk pelayanan pribadi, organisme saja cukup. Namun untuk pelayanan yang masif seperti FGDWI ini, kita perlu yang namanya pelayanan yang seimbang antara organisasi dan organisme. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Albert. Sekali lagi kita kasih aplaus buat Pak Albert. Oke? Siap.
Kita sambut Bapak Rudiam. FGB men! Be strong terus! Kalau dari suaranya semuanya masih muda. Mari kita sambut Bapak Suhadi Iskandar. Ayo saya minta semuanya berdiri, pegang temannya yang sebelah. Pegang yang erat, berdua-dua, bukan pijat. Ngomong begini, bro, aku mengasihi engkau. Saling mendoakan, doakan, tanya apa ada beban pergumulan apa. Ini kesempatan doakan ya, hadirat Tuhan. Tuhan mau mendengarkan apa ketulusan, kecintaan saudara dengan apa teman yang ada di samping ini. Bertiga boleh, minim berdua, berempat boleh. Ya, terima kasih Tuhan waktu yang berharga ini Tuhan. Haleluya. Kami sudah melakukan bagian kami saling mendoakan Tuhan. Haleluya. Dan doa orang benar itu jikalau yakin berdoa, besar kuasanya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Terjadi Tuhan, breakthrough, yang sakit sembuh, yang sakit ekonominya sembuh, yang sakit keuangannya sembuh. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Syukur, terima kasih. Haleluya. Pemulihan terjadi Tuhan di tempat ini. Pemulihan terjadi Tuhan dalam semua aspek kehidupan kami. Karena Engkau mengendaki kami duduk rukun Tuhan, saling menghargai, saling mencintai, saling mengasihi satu dengan lain. Maka kami percaya Bapa, maka Engkau akan memerintahkan berkat dan kehidupan-Mu Tuhan. Haleluya, ada pada setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk. Ini contoh full gospel. Kalau di chapter ya di member meeting tuh segini, setiap ketemu juga. Ini namanya brother keeper prayer. Biasakan, ya, makanya saya kasih contoh dulu. Satu sama lain, ya. Itu menyebabkan satu dengan yang lainnya separate. Tujuan iblis itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Supaya nanti chapter saudara lemah, semuanya akhirnya yaitu ditipu saudara. Dia adu domba, karena dia memang iblis kerjanya cuma satu, be separated, memisahkan, memecah belah, itu iblis. Tapi Roh Kudus memulihkan, memberi menjadi utuh. Oke? Nah, ini catat loh, ya, saudara sekalian. Ini penting sekali. Makanya kenapa chapter nggak bisa solid saat begitu luar biasa. Ya ini saudara. Kita lupa dengan banyak strategi iblis. Kita mau strategi bagus kayak apa, program bagus apa. Kalau musuh kita ini kita nggak taklukkan, ya saudara. Dan saudara nggak bisa ada unity, saudara nggak bisa ada saling mengasihi. Wong jelas kita punya logo itu jelas full gospel. His banner over us is love. Love itu dilakukan, dipraktekkan, bukan diucapkan.